Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan semuanya, Bapak dosen, selamat malam. Eh, Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah teori dan praktik konseling BHP oral dengan materi Writing Yourself a Letter. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk pemaparannya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan writing yourself a letter? Itu adalah kegiatan surat menyurat yang ditujukan kepada diri sendiri sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, harapan, tujuan maupun refleksi pribadi gitu ya. Nah, surat ini juga dapat ditulis untuk diri sendiri gitu ya. Bisa pada saat hari ini juga bisa gitu ya. Nah, dari sendiri di masa lalu atau diri sendiri di masa depan itu melalui kegiatan ini gitu ya. Jadi seseorang itu dapat menuangkan berbagai hal yang mungkin sulit diungkapkan secara langsung kepada orang lain gitu ya. Nah, kegiatan writing yourself a letter itu sering digunakan sebagai bentuk refleksi diri karena membantu seseorang memahami kondisi atau emosi gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi pengalaman hidup serta mengenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dalam surat tersebut dituliskan dapat menceritakan pengalaman yang berkesan, pencapaian yang telah diraih, tantangan yang sedang dihadapi, serta harapan dan target yang ingin dicapai gitu ya pada masa mendatang gitu. Nah, selain sebagai media refleksi, menulis surat untuk diri sendiri itu juga berfungsi sebagai sarana motivasi untuk mengembangkan diri dengan menuliskan tujuan, impian, terus sama pesan-pesan positif gitu ya. Nah, seseorang juga bisa dapat meningkatkan semangat yang terus berkembang itu ya, terus mencapai cita-cita yang diinginkan karena surat tersebut itu bisa dibaca kembali di kemudian hari gitu ya. Jadi si penulis itu dapat melihat perkembangan dirinya sendiri untuk mengingat kembali perjalanan hidup yang telah dilalui gitu ya. Jatuh bangunnya gimana. Wah, pokoknya mah seru weh. Serta menilai lebih jauh mana tujuan yang telah berhasil dicapai gitu ya. Nah, jadi kalau untuk secara umumnya writing yourself a letter itu merupakan aktivitas yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran diri gitu ya. Nah, untuk melatih kemampuan menulis dan mengekspresikan perasaan serta membantu seseorang itu membangun hubungan yang lebih baik dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kegiatan ini juga sering digunakan dalam ilmu pendidikan gitu ya, mengembangkan karakter maupun konseling sebagai cara untuk mendorong refleksi dan pertumbuhan pribadi gitu rekan-rekan. Nah, yang untuk selanjutnya yang kedua, apa sih tujuan dari penulisan surat untuk diri sendiri? Nah, kita masuk ke ranah tujuannya ya. Jadi yang tadi Pak Habib udah jelaskan sebelumnya bahwa menulis untuk surat untuk diri sendiri itu memiliki sebagai tujuan yang berkaitan dengan pengembangan diri, refleksi diri dan kesehatan emosional. Jadi kegiatan ini juga hanya membantu seseorang menuangkan pikiran dan perasaan, tetapi juga tidak menjadi sarana untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik gitu ya. Nah, ada juga penjelasan-penjelasan yang lengkap mengenai tujuan tulis
menulis surat untuk diri sendiri gitu ya. Yang pertama itu sebagai sarana refleksi diri gitu. Nah, salah satu tujuan utama menulis surat untuk diri sendiri itu bahwa melakukan refleksi diri melalui surat tersebut itu bahwa seseorang bisa mengevaluasi pengalaman, tindakan, keputusan serta berbagai peristiwa yang telah terjadi pada hidupnya gitu. Yang kedua, mengungkapkan pikiran dan perasaan. Nah, menulis surat untuk diri sendiri itu memberikan kesempatan bahwa untuk mengungkapkan perasaan yang mungkin gitu ya sulit disampaikan kepada orang lain. Nah, perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, rasa syukur atau harapan yang dapat dituliskan secara bebas dan jujur gitu. Nah, yang ketiga, meningkatkan kesadaran diri gitu ya. Nah, dengan menulis surat buat diri sendiri, seseorang juga dapat lebih mengenali kepribadiannya gitu ya. Entah itu kelebihan, kekurangan, nilai-nilai hidup, juga tujuan yang pengen dimilikinya gitu ya. Jadi kesadaran diri yang baik itu akan membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat yang dapat dipahami, yang benar-benar penting dalam hidupnya gitu. Yang keempat, menetapkan tujuan dan harapan masa depan. Surat untuk diri sendiri seringkali berisi target, cita-cita, dan harapan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, dengan menulis tujuan tersebut, seseorang itu dapat memiliki gambaran yang lebih jelas gitu ya mengenai langkah-langkah gitu. Yang kelima, memberikan motivasi dan dukungan untuk diri sendiri. Nah, melalui surat yang berisi kata-kata penyemangat, seseorang dapat memberikan motivasi kepada dirinya sendiri ketika menghadapi kesulitan atau kehilangan semangat gitu. Yang keenam, menyimpan kenangan dan perjalanan hidup. Nah, surat untuk diri sendiri dapat menjadi dokumentasi perjalanan hidup yang berharga gitu ya. Ketika surat tersebut dibaca kembali di masa depan. Nah, seseorang itu dapat melihat perkembangan dirinya sendiri, mengingat pengalaman yang pernah dilaluinya. Gitu. Yang ketujuh, membantu mengelola emosi. Nah, menulis surat untuk diri sendiri juga dapat menjadi cara sehat untuk mengelola emosi, kegiatan yang membantu seseorang memahami penyebab perasaan yang dialaminya gitu. Yang kedelapan, melatih kemampuan menulis dan berpikir kritis. Ya, jadi selain manfaat untuk emosional, menulis surat buat diri sendiri juga dapat melatih kemampuan menulis dan mengorganisasi pikiran. Seseorang belajar menyusun ide, mengungkapkan pendapat, dan menganalisis pengalaman hidup secara lebih terstruktur. Gitu, teman-teman. Yang selanjutnya, kita masuk yang selanjutnya, ada manfaat yang manfaat yang diperoleh kegiatan menulis surat untuk diri sendiri gitu. Jadi menulis surat buat diri sendiri itu merupakan kegiatan yang memberikan banyak manfaat bagi perkembangan pribadi, emosional, dan intelektual seseorang. Nah, melalui kegiatan ini seseorang juga dapat memahami lebih dirinya sendiri, mengelola perasaan dan serta merencanakan masa depan yang lebih baik gitu. Nah, di sini juga ada penjelasan yang lebih lengkap mengenai manfaat yang diperoleh dari kegiatan menulis surat buat diri sendiri gitu. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Nah, untuk menulis surat kepada diri sendiri itu membantu seseorang mengenali pikiran dan perasaan yang berlebihan gitu dan kekurangannya dimiliki ya, kekurangan yang dimilikinya gitu.
Jadi dengan memahami diri sendiri secara berlebihan itu lebih mendalam, seseorang dapat mengetahui apa yang perlu dipertahankan dan apa yang perlu diperbaiki di dalam kehidupannya gitu. Yang kedua, membantu mengekspresikan perasaan. Nah, tidak semua perasaan mudah diungkapkan kepada orang lain melalui surat untuk diri sendiri. Nah, seseorang itu dapat menuliskan sebagai emosi yang dirasakan seperti kebahagiaan, kesedihan, rasa takut gitu ya. Terus kekecewaan itu maupun rasa syukur dalam membantu mengurangi tekanan emosional itu membuat pikiran menjadi lebih tenang gitu. Yang ketiga, menjadi sarana refleksi diri. Untuk menulis surat itu memungkinkan seseorang untuk mengevaluasi pengalaman dan tindakan yang telah dilakukan. Nah, dengan melakukan refleksi diri, seseorang dapat belajar dari kesalahan, itu menghargai keberhasilan, terus serta mengambil pelajaran yang berguna untuk masa depan. Itu. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri. Nah, surat yang berisi harapan, tujuan, kata-kata penyemangat yang dapat menjadi sumber motivasi itu dapat merasa putus asa atau kehilangan semangat. Untuk membaca kembali surat tersebut itu dapat membangun rasa percaya diri dan memberikan dorongan gitu ya untuk terus berusaha mencapai tujuan. Nah, yang kelima, membantu menetapkan dan mengingat tujuan hidup dengan menulis cita-cita, target yang ingin sesuai, yang mau dicapai. Nah, seseorang itu dapat memiliki arah yang lebih jelas dalam hidupnya gitu. Yang keenam, mengurangi stres dan beban pikiran. Nah, menulis itu sering dianggap sebagai salah satu cara untuk melepaskan beban pikiran. Ketika seseorang menuangkan masalah, kekhawatiran atau perasaan yang mengganggu ke dalam surat, itu dapat merasa lebih lega gitu ya, dan mampu melihat masalah dari sudut pandang yang lebih baik gitu. Yang ketujuh, menyimpan kenangan dan perkembangan diri gitu ya. Jadi surat buat diri sendiri itu dapat menjadi catatan perjalanan hidup yang sangat berharga saat dibaca gitu ya, saat dibaca lagi di masa depan gitu. Yang kedelapan, melatih kemampuan menulis gitu ya. Kegiatan menulis buat diri sendiri itu meningkatkan kemampuan berbahasa dan menulis. Sebagai pelajar, menyusun kalimat untuk mengungkapkan ide secara jelas serta mengorganisasi pikiran dengan lebih baik gitu. Yang 9, membantu pengambilan keputusan. Nah, saat menulis, seseorang itu cenderung berpikir lebih mendalam mengenai masalah yang sedang dihadapi gitu ya. Proses ini juga dapat membantu memahami situasi dengan lebih jelas sehingga memudahkan dalam menentukan keputusan yang lebih tepat gitu. Yang 10, itu meningkatkan kesehatan mental emosional gitu ya. Jadi menulis surat buat diri sendiri itu dapat membantu seseorang memahami dan mengelola emosi gitu ya dengan lebih baik gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana cara menulis surat buat diri sendiri yang baik dan efektif. Nah, untuk menulis surat untuk diri sendiri itu merupakan cara yang baik untuk melakukan refleksi diri, mengekspresikan perasaan dan merencanakan masa depan gitu ya. Jadi agar surat itu ditulis memberikan manfaat yang maksimal gitu ya. Jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Nah, ada juga ini langkah-langkah untuk menulis surat buat diri sendiri yang baik dan efektif. Yang pertama, tentukan tujuan penulisan surat. Nah, sebelum menulis itu kita bisa nentuin terlebih dahulu tujuan surat tersebut. Misalnya nih, untuk mengungkapkan perasaan
yang memberikan motivasi kepada diri sendiri nih. Terus mengevaluasi pengalaman hidup atau menuliskan harapan atau target di masa depan. Kalian di 1 tahun ke depan pengen punya mobil, oke, bisa. Yang kedua, pilih waktu dan tempat yang nyaman. Nah, menulis surat untuk diri sendiri itu membutuhkan suasana yang tenang agar dapat berpikir dengan jernih. Nah, kalian bisa pilih tempat di mana ya? Biasanya suka di taman boleh, yang agak sepi dikit. Kalau kalian suka main ke gunung boleh, sambil ngopi-ngopi bisa lah. Yang ketiga itu tulis dengan jujur dan terbuka gitu ya. Jadi kejujuran itu merupakan hal yang terpenting dalam menulis surat untuk diri sendiri. Nah, kita bisa tulis apa aja yang benar-benar dirasakan tanpa takut dihakimi oleh seseorang atau orang lain. Mengungkapkan perasaan, pikiran, kekhawatiran, kebahagiaan maupun harapan secara apa adanya gitu ya. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dipahami gitu ya. Mau kalian pakai bahasa Inggris, bahasa Sunda, mau pakai bahasa California, terserah, bebas. Yang penting kalian bisa pahami dan bisa dibaca kembali. Kadang-kadang kan kita nulis tapi pas dibaca lagi sama kita malah tulisan kita nggak bisa kebaca sama diri kita sendiri, benar gak? Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Yang kelima, ceritakan pengalaman dan kondisi saat ini. Nah, kalian bisa menjelaskan pengalaman, situasi atau peristiwa yang sedang dialami kalian. Lagi diputusin atau lagi LDR, atau kalian lagi dimarahin sama orang tua, atau lagi dimarahin sama bos-bosnya masing-masing, bisa gitu ya. Tuliskan. Yang keenam itu tulis harapan dan tujuan di masa depan. Nah, harapannya nih, jadi kalian itu harus nyantumin impian, target yang mau dicapai. Misalnya tujuan pendidikan, karir, hubungan sosial, atau pengembangan diri, bisa gitu ya. Nah, yang ketujuh, berikan pesan dan motivasi buat diri sendiri. Nah, si kata-kata hari ini teh sok ungkapin. Nah, kata-kata penyemangat atau nasihat yang bahwa kalian ingat di masa depan itu pesan-pesan positif yang dapat menjadi sumber motivasi ketika menghadapi tantangan atau kesulitan dalam kehidupan gitu ya. Nah, yang kedelapan, akhiri dengan kalimat yang positif. Pada bagian penutup itu berikan kesimpulan gitu ya, atau harapan yang positif, misalnya mengungkapkan terima kasih pada diri sendiri atas usaha yang telah dilakukan, atau penyampaian keyakinan, bisa gitu ya. Itu mah diatur senyaman mungkin lah sama kalian. Nah, yang kesembilan, simpan dan baca kembali di waktu tertentu. Nah, setelah selesai menulis, kalian simpan suratnya di waktu yang bisa dibaca kembali, misalnya beberapa bulan atau beberapa tahun atau beberapa dekade kalau kalian masih hidup gitu ya. Jadi dengan membaca kembali surat tersebut itu bisa melihat perkembangan diri kita sendiri gitu ya. Gitu teman-teman, untuk materi pada malam ini, yakni writing yourself a letter, surat menyurat untuk diri sendiri. Itu saja yang bisa Pak Habi sampaikan pada malam ini. Mohon maaf bila banyak salah kata dan materinya kurang dipahami atau materinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Itu saja yang bisa Pak Habi sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.